Perkenalkan, nama saya Ulfa Mudayanti. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang psikolinguistik yang berkenaan dengan pemrolehan bahasa pertama. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Langsung saja, bagaimana terjadinya pemerolehan bahasa? Pemerolehan bahasa terjadi akibat adanya pengaruh lingkungan melalui kontak verbal dengan penutur asli di suatu lingkungan bahasa. Pemerolehan bahasa berbeda dengan penguasaan bahasa yang dilakukan secara intensif melalui pengajaran formal. Georgi Halewitz mengungkapkan bahwa manusia berbahasa ibarat burung bersayap. Bahasa tak lepas dari hakikat keberadaan manusia, karena itu yang menjadi perangkat komunikasi antar manusia. Pada ungkapan tersebut, nampak bahwa manusia tanpa bahasa sama seperti burung bersayap, karena sayaplah yang mencirikan burung, dan bahasalah yang mencirikan manusia. Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa. Akuisisi bahasa atau pemerolehan bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang kanak-kanak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Jadi, pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua. Selama pemerolehan bahasa pertama, Chomsky menyebutkan bahwa ada dua proses yang terjadi ketika seorang kanak-kanak memperoleh bahasa pertamanya. Proses yang dimaksud adalah proses kompetensi dan proses perfomentasi. Proses kompetensi adalah proses penguasaan tata bahasa, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Secara tidak disadari, kompetensi ini dibawa oleh setiap anak sejak lahir. Menurut Witterson, pemerolehan bahasa oleh anak-anak dimulai dari pemerolehan semantik dan fonologi. Kemudian baru ada pemerolehan sintaksis. Pemerolehan bahasa dalam bidang fonologi. Secara fisiologis, anak-anak yang baru lahir memiliki perbedaan organ bahasa yang amat mencolok dibandingkan dengan orang dewasa. Berat otak anak hanya 30% dari ukuran orang dewasa. Rongga mulut yang masih sempit itu hampir dipenuhi oleh lidah. Bertambahnya umur akan melebarkan rongga mulut. Jadi, pertumbuhan ini memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi anak untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Pemerolehan dalam bidang semantik. Pemerolehan semantik dilakukan seorang anak dengan mengamati dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi yang ada di lingkungannya. Apa yang diamati oleh seluruh panca inderanya menjadi pengetahuan dunianya. Yang ketiga, pemerolehan dalam bidang sintaksis. Dalam bidang sintaksis, anak memulai berbahasa dengan mengucapkan satu kata. Kata ini sebenarnya kalimat penuh, tetapi karena seorang anak belum dapat mengatakan lebih dari satu kata, dia hanya mengambil ujaran satu kata dari kalimat itu. Contoh, anak yang mengatakan sang untuk kata pisang bisa bermaksud mengatakan ma itu pisang atau ma aku mau makan pisang. Kesimpulan pemerolehan bahasa pertama adalah proses penguasaan bahasa pertama oleh si anak. Selama penguasaan bahasa pertama ini, terdapat dua proses yang terlibat, yaitu proses kompetensi dan proses perfomentasi. Kedua proses ini tentu saja diperoleh anak secara tidak sadar. Ada beberapa tahap yang dilalui oleh sang anak selama memperoleh bahasa pertamanya. Tahap yang dimaksud adalah vokalisasi bunyi, tahap satu kata atau holofestis, tahap dua kata ujaran telegrafis. Selain tahap pemerolehan bahasa seperti yang tadi, ada juga para ahli bahasa seperti Aitchison mengemukakan beberapa tahap pemerolehan bahasa anak. Tahap yang dimaksud adalah mendengkur, mereban, pola intonasi, tuntunan satu kata, tuturan dua kata,
Meskipun terjadi perbedaan dalam hal ini, pembagian tahap yang dilalui anak saat memperoleh bahasa pertama, anak memiliki kesamaan, yaitu ada proses fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Bagaimana sebenarnya proses pemerolehan bahasa ini? Ada beberapa teori pemerolehan bahasa yang menjelaskan hal ini, yaitu teori behaviorisme, nativisme, kognitivisme, interaksionisme. Keempat teori ini memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menjelaskan perihal cara anak memperoleh bahasa pertama. Demikian materi yang saya sampaikan. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.